Adam? Masuk. Belum masuk mungkin. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Bisa menanggapi? Belum. Kita tunggu dulu Adam. Adam? Mungkin bisa dilanjutkan mungkin. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Oke. Oke, baik ya. Jadi kalau bisnis ini ya, kokain ya di Indonesia, kita tanam kokain gitu itu jelas dilarang ya kalau di Indonesia ya, karena peraturan di Indonesia mengenai bisnis kokain ini memang masih dilarang ya. Artinya kalau melihat ada cukup banyak manfaat kokain itu, kita nggak bisa serta-merta membeli kokain terus menggunakannya begitu, nggak bisa ya, karena itu tadi dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan. Maka pemerintah Indonesia memutuskan bahwa kokain dilarang digunakan secara umum gitu ya, mau dengan takaran seperti apapun dilarang ya, secara umum ya, termasuk berbisnisnya, termasuk menanamnya ya, karena itu kan berbentuk tanaman ya, itu jelas di Indonesia aturannya tidak dibolehkan ya. Yang dibolehkan itu hanyalah dari kalangan medis, yaitu pun obat-obatannya didatangkan dari luar negeri ya, rata-rata diimpor dari luar negeri dan benar-benar digunakan hanya untuk kalangan medis dan hanya untuk resep, hanya digunakan berdasarkan resep dokter gitu ya. Nah, apakah itu halal atau haram? Tadi ya, kalau di Al-Quran masih universal ya, masih secara umum, masih sesuatu yang halal dan thayyib gitu ya, sesuatu yang halal dan baik. Dari literatur yang Mbak baca, dia masuk ke kategori hammer ya, jadi sesuatu yang memabukkan ya. Jadi minuman keras dan narkoba masuk ke kategori itu ya, yang memang kalau dari sejarahnya dulu awal-awalnya masih dibolehkan, lama-lama karena lebih banyak mudaratnya kemudian tidak dibolehkan gitu ya. Tapi ada juga beberapa negara yang membolehkan kokain itu ya, mereka boleh menanamnya, kemudian boleh dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di Indonesia tidak dibolehkan ya menurut aturan undang-undang kita. Silakan, ada yang lain mau komentar? Silakan. Mau bertanya? Ya Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Mau Lydia? Ya, izin bertanya buat kelas B. Oke. Kelas B ini kan Kelas A dong. Hah? Silakan. Ya, dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Kelas B ini kan dia itu kontra mengenai bisnis kokain. Kelas itu tidak setuju adanya bisnis kokain seperti apa yang sudah disebutkan karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Lalu mengapa banyak sekali yang masih melakukan jual beli bisnis kokain dan rata-rata yang mengerjakan bisnis kokain tersebut itu sukses. Kayak contohnya di sebelah ada tetangga di kampung sebelah itu mereka itu kayak melakukan bisnis kokain itu banyak yang tahu, tapi kenapa sulit sekali pemerintah buat nanganinnya? Itu kenapa? Kok bisa dia kayak gitu? Pemerintah itu tidak melarang bisnis kokain itu ada, tapi kenapa pemerintah itu sangat lambat dalam mengurus bisnis kokain kayak gitu? Oke, silakan. Langsung ditanggapi yang kelas B tadi ya. Ya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Karena kokain ini harganya bisa dibilang mahal ya, jadi rata-rata orang yang memperjualbelikan kokain ini sukses dan rata-rata keuntungannya yang besar. Iya, untuk nanggapin ya, izin. Silakan. Pak, saya mau menambahkan. Sebentar, mau Lydia, mic-nya belum dihidupkan. Ya, belum. Kan jadinya gini. Memang kita tahu kalau bisnis kokain, orang yang melakukan bisnis kokain itu bakalan sukses. Nah, sekarang nih pemerintah udah tahu
lingkungan mana yang terjangkit bisnis kokain. Tapi kenapa gitu pemerintah itu nggak ngambil tindakan? Kenapa kayaknya kalau pemerintah mau ambil tindakan untuk menghilangkan bisnis kokain ini cuma setengah-setengah? Apakah pemerintah juga itu ada ambil dalih atau keuntungan dari bisnis kokain kayak gini? Silakan bisa dikomentari. Siapa aja boleh, Pak? Yang ini apa? Kelas B, kelompok 1 kelas B. Nanti kalau masih ada yang kurang Oh, kelas baru ditambahkan oleh yang lain begitu. Silakan yang kelas B. Ayo jawab. Baik, Pak Saya. izin menanggapi. Aduh. Saya duluan Don. Ini Robert, dia cari pemerintah, dia cari. Kan, Loksa, Apa? Dia usahanya. cek WA Sa. Dia gimana ya? Dia gini, Izin. contoh ya, saya kasih contoh. Ada kampung di sebelah kampung saya, itu terkenal dengan bisnis kokainnya. Nah, kita semua nih ada kan beberapa aparat nih, tahu kalau di lingkungan ini atau di kampung ini ada bisnis kokain. Tapi kenapa kalau memang di Indonesia bisnis kokain itu dilarang, kenapa pemerintah atau aparat itu tidak menghilangkan bisnis itu padahal mereka tahu apakah pemerintah itu juga ada ambil keuntungan dari bisnis kokain tersebut. Makanya sampai kayak aparat, polisi, pemerintah itu tidak mau mengambil tindakan yang benar-benar serius dalam menghilangkan bisnis ini. Izin menanggapi. Menanggapi dulu. Oke, silakan deh. Hirobi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh saudari Maulidia itu mungkin yang saya tangkap itu kenapa pemerintah tidak bergerak cepat dalam menangani bisnis kokain ini, dan apakah pemerintah atau polisi mengambil keuntungan? Tentu saja sebenarnya tidak, karena kalau kita mau bahasanya mau mensiduk atau mau menangkap orang-orang seperti itu, kita harus melakukan olah TKP terlebih dahulu oleh polisi ataupun yang lainnya, karena kita tidak bisa menangkap sembarangan orang, walaupun misalkan daerahnya kita sudah tahu di daerah A atau di daerah B, tapi polisi itu tidak bisa langsung menangkap, sembarangan begitu saja. Nah gitu, makanya harus melakukan astagfirullah. Maaf Pak, maaf. Interogasi. Nah gitu dah, pokoknya tidak bisa menangkap sembarangan gitu, harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan melakukan olah TKP lah gitu. Intinya tidak bisa menangkap sembarangan begitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan yang Menanggapi Pak Rosya, jelas. menanggapi dulu. Boleh enggak saya nanggapin dulu Izin, dari Pak, jawabannya menanggapi. Romo? Nambahin. Ya, Hamdun. Rosya, Pak, saya tahu Pak, saya tahu. Moderator, mohon kondisikan. Pak mau nanggapin. Oke, sebentar, yang bertanya dulu silakan. Ada yang mau disampaikan bagi penanya? Kan tadi udah dikasih tahu kan sama Robi, katanya itu harus ada olah TKP. Berapa lama sih waktu yang dibutuhin buat olah TKP? Soalnya kan ini itu kayak bisnisnya tuh udah dari lama banget, dari sebelum kita ada gitu udah ada bisnisnya. Terus kenapa olah TKP-nya lama banget? Kalau memang ini itu dia, minta maaf. Kalau memang bisnis ini benar-benar dilarang, harus berapa lama waktu yang dibutuhin sama pemerintah buat ngehilangin bisnis ini? Biar dia itu nggak semakin membesar gitu. Karena kan pasti bisnis ini bakalan turun-temurun ke anak cucunya. Ya, izin menanggapi dari pertanyaan. Ayo Pak Rosiana, Pak mau. Ya, ada satu persatu. Hamdun, terus setelah itu Rosiana. Iya, Ya. Untuk pertanyaan dari Maulidia Putri yang Anda bisa tangkap itu, ini kan seolah-olah ada kerjasama di antara orang pelaku, pembisnis, sama pihak kepolisian.
Nah, kenapa tidak secara gerak cepat untuk menanganinya? Pernah ada suatu kasus di suatu ikut apa, dan di sana, nah ini saya dapat dari koran Tempo ya, di mana orang-orang itu banyak sekali, bahkan ada di sana aparat yang ada di sana tidak menindaki secara langsung, kan aparat itu ikut di sana. Nah, ternyata ada atasan dari pihak aparatur kepolisian, itu perempuan, dia memakai teknik intelijen. Dia pribadi sendiri yang jadi ketua, yang langsung terjun ke lapangan, tidak memakai seragam, dia seolah-olah kayak PS, dia masuk ke diskotek dan ketahuan. Polisi atau aparat yang di sana tuh yang ikut nimbrung langsung. Nah, setelah ketahuan sama ketuanya yang perempuan itu yang berseragam seperti PSK yang intelijennya, nah dari sanalah dia menindaki siapa aparat ikut, kemudian siapa oknum-oknum yang memegang sarana tersebut. Ternyata dari pihak yang seperti tadi, yang melegalkan jual beli segala macam, itu yang bermasalahnya di kepolisiannya sendiri, karena dia bekerja sama, karena banyak untung, banyak keuangan yang masuk untuk dirinya pribadi, jadinya tidak berhak untuk menindak. Nah, itu kemungkinan seperti kalau aparatnya dalam segi kejujuran, amanah dalam bertugas, pasti dia akan menindak. Jadi ada orang-orang dalam yang mengatur semua itu. Oke, baik. Rosiana tadi ada yang mau disampaikan? Iya Pak, sedikit. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak, kan yang dimaksud sama saudari Putri ini dekat juga dari rumah yang dimaksud ini. Nah, saya tuh dengar kebanyakan itu mereka itu seluruhnya di di desa tersebut rata-rata menggunakan sama ngelakuin bisnis tersebut. Nah, waktu itu pernah dikasih tahu sama si pelakunya ini Pak, emang ada aparat kepolisian datang ke sana. Seperti yang disampaikan sama saudara Hamdan tadi tuh. Dia itu nanti nyamar kayak orang biasa, nanti kayak beli di sana. Tapi itu kan petugas. Nah, tapi petugas yang di sana itu ternyata banyak juga yang make itu oknum sih, enggak seluruhnya kepolisian tersebut yang menggunakan barang haram tersebut juga Pak. Nah, tapi kebanyakan mereka yang disuruh terjun, oknum petugas yang terjun ke sana itu ternyata juga mereka kong kali kong sama si pembisnis ini. Makanya jadinya itu susah buat ditangkap, walaupun bisnis ini udah sangat lama banget Pak di desa tersebut. Tapi sampai sekarang tetap terus berjalan, terus sampai hari ini masih di desa tersebut. Nah, terus mereka yang tugas ini yang udah yang amanah deh, yang jujur gitu, udah berhasil misalnya nangkap si pelakunya, si pembisnis ini Pak, nanti ditangkap udah masuk penjara gitu kan, nanti setelah selesai gitu urusannya udah keluar dari penjara, mereka itu enggak jerah Pak, mereka itu lagi balik ngelakuin bisnis tersebut. Nah, jadinya itu susah pemerintah buat masalah ini tuh loh Pak, buat ngilangin bisnis ini. Karena mereka setelah keluar itu mereka lakuin lagi. Jadinya susah deh gitu Pak. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, ini berhubung waktunya ya. Sudah lewat ya Bapak, coba komentari sedikit saja ya. Jadi memang mata kuliah kita ini kan etika bisnis Islam. Jadi harapannya adalah dalam mata kuliah ini kalian itu tahu ya bahwa
ada banyak sekali bisnis yang kita bisa lakukan, banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan ya di mana saja jenis usaha itu ada banyak sekali. Tapi jangan melupakan sisi ininya ya, kehalalannya, Islamnya gitu ya. Seperti kokain tadi itu ya benar memang dia itu bisa untung banyak begitu ya dan wah sudah apa ya rata-rata kalau bisnis narkoba itu kan menggiurkan sekali ya keuntungannya cukup besar tapi ya itu tadi ya bisnis nggak hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga melihat ini baik atau tidaknya itu ya. Nah termasuk pada materi kali ini tentang kokain tersebut ya walaupun kokain itu memang pro kontra sih ya kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia memang udah 100% dilarang ya peredaran secara umumnya dan hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk dunia medis gitu ya dan menanamnya, menjualnya, kemudian membelinya, menggunakannya ya dilarang secara umum di Indonesia begitu ya. Jadi itu saja mungkin ya dari Bapak. Terakhir mungkin kesimpulan nanti baik dari kelas A maupun kelas B sekaligus kita tutup nanti dan terakhir Bapak absensi nanti ya. Lupa Bapak absensi tadi ya. Silakan kata apa? Penutup gitu ya dari kelompok 1 baik kelas A maupun kelas B. Silakan kelas A terlebih dahulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kelompok kami, kelompok 1 menyimpulkan ya. Berdasarkan pembahasan materi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat gitu. Yang didapatkan dari tanaman koka yang berasal dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan atau rangsangan gitu. Misal khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, intinya medis. Karena efek postkonstruktif yang terkandung di dalamnya juga membantu, sangat membantu. Kokain diklarifikasikan sebagai suatu narkoba, ya jelas. Bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Kokain bisa digunakan dengan berbagai cara, mulai dari suntikan, dihirup, dihisap, dan oral atau diminum langsung. Jika seseorang memakai kokain secara terus-menerus akan menimbulkan gangguan pada alat-alat tubuh manusia atau kecanduan salah satunya seperti itu. Baik, itulah kesimpulan yang dapat kami kelompok 1 dapat simpulkan. Kurang lebihnya mungkin dimaklumi ya karena sinyal mungkin. Oke. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kelas B. Adalah kesimpulan dari kelompok kami adalah dalam pembuatan kokain terdapat suatu perantara yang disebut dengan pasta koka yang artinya sudah tercampur dengan bahan lainnya alias sudah tidak murni. Kokain dimurnikan dengan asam hidroklorida menyalahgunanya secara hidup atau melalui injeksi. Mengingat bahwa kokain merupakan senyawa yang memberikan pengaruh besar terhadap metabolisme tubuh, tentu saja penggunaannya haruslah legal. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan ketergantungan obat adiksi. Ketika sudah terjadi efek ini, maka tubuh akan merasa terus ingin menggunakan kokain. Ketika kokain berhenti digunakan, maka dapat terjadi efek putus obat. Efek ini dapat menimbulkan gangguan mental seperti depresi, perubahan mood, psikosis, perubahan perilaku yang kadang mengarah pada kekerasan, tidak bisa tidur, gangguan seksual dan gelisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Oke, Jumat depan nanti presentasi dari kelompok 2 ya, baik kelas A maupun kelas B. Topiknya tentang apa ini? Jual beli organ tubuh manusia ya. Ada di Squid Game kemarin ya. Oke, silakan dipersiapkan nanti yang kelompok 2 baik kelas A maupun kelas B. Kemudian hari Senin besok ya kita akan UTS ya. Nanti Bapak akan ingatkan kembali
mengenai jadwal UTS-nya di grupnya ya. Sekarang kita absensi dulu ya, mulai dari kelas A. Sebentar. Absensi kelas A. Aditya Chandra Sulaiman ada? Aditya Chandra Sulaiman. Aditya Chandra Sulaiman. Hadir Pak. Hadir. Oke, baik, hadir. Muhammad Faisal, ini nggak pernah hadir ya. Kemudian Nur Sariana. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Oke, Wiwi Astami. Hadir. Oke, Liana. Hadir Pak. Habis kuotanya. Oh, oke, baik. Aulia Nur Sa'bani. Ada Pak. Oke. Wahidin. Hadir Pak. Wahidin. Enggak ada HP, Pak. Wahidin. Tidak memiliki HP. Oh, bisa bareng kok sama temennya ya. Bisa donasi Pak. Nah. Nurmita Sari. Hadir Kak. Tapi jangan bisnis koken ya untuk beli HP ya, jangan ya. Iya, Pak. Irawati. Hadir. Oke. Marlina Apriana. Hadir Kak. Oke. Yuliana Listiani. Yuliana Listiani. Nggak ada. Nurfani. Hadir Pak. Dwi Yuliana. Hadir Pak. Dwi Yuliana hadir. Baik, Olina Lestari. Hadir. Lalu Adam Zikrullah. Ada ya, lalu Adam ya. Oke. Rizky Dwi Puspita. Ada tadi ya. Oke. Purwatul Usko. Hadir Pak. Oke. Abdul Ivan Irawan. Ada tadi ya. Rahmat Hidayat. Ada juga tadi ya. Winor Atika. Ada ya. Ulia Hilalatul Hasbi. Ada tadi ya. Kemudian Nurul Mu'anah. Hadir Pak. Oke, hadir. Hartina. Yang izin nggak ada kota tadi itu Pak, yang awal. Oh, oke. Kemudian Andi Wahyudi. Hadir Bapak. Hadir. Namanya bisa diganti ya, pakai nama sendiri ya, biar gampang. Muhammad Hilur Ramdhani. Hadir Pak. Oke. Marianti. Hadir. Oke. Baik Yunianingsih. Hadir Pak. Oke. Darmara Sara Agustina. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Loksa Nurul Watoni. Hadir Pak, hadir. Ini Atun Hasana, hadir ya. Rinda Suswati. Ini ada nih, Rinda. Ada ya. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Lalu Rinda. Oke, Rinda hadir ya. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar, nggak ada. Diani Lestari, ada ya, tadi yang presentasi ya. Subuhus Salam. Hadir Bapak. Subuhus Salam, nggak ada. Arif Budiman Firmansyah, ini nggak pernah masuk. Kemudian Muhammad Abdi Pratama, ini juga nggak pernah masuk ya. Baik, ada yang belum disebut yang kelas A. Kelas A yang tidak hadir adalah Muhammad Faisal, Wahidin, kemudian Yuliana Listiani, kemudian yang tidak hadir lagi. Yuliana tadi hadir Pak. Oh, tadi hadir. Yuliana, oke. Yuliana hadir ya tadi Pak, keluar masuk.
Oke, baik. Yang tidak hadir lagi Hartina, izin tadi ya. Kemudian lalu Muhammad Saukatudi Gempar, Subuhus Salam, Arif Budiman Firmansah, Muhammad Abdi Pratama. Oke, kita lanjut ke kelas B ya. Kelas B, Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Muhammad Diki Wahyudi. Nggak ada. Pak Izul Ikram, nggak ada yang nggak pernah masuk nih ya. Nur Salimah, Hadir, Pak. hadir. Nur Laili Anjani, Menikah katanya Pak. tidak ada. Muhammad Aji Zamzami, Hadir Pak. hadir. Argian Hasari, hadir ya. Siap hadir. Oke, Sinta Arsi Julianti, Hadir, Pak. hadir. Lita Lestari, Hadir. hadir ya. Kemudian Prawira Bentara, Hadir Pak. oke. Lalu Abdul Ghafar, Hadir. oke. Hamdun Ahmad, ada tadi ya. Kandi Famunitiah Yuni Prilatama, Hadir, Pak. oke. Rosiana, ada tadi ya. Maulidia, Hadir, Pak. Hadir. oke. Maulidia Rizka Putri, ada ya. Hadir ya. Kemudian Nurul Hidayah, Hadir, Pak. ada. Indah Aulia Anjani, Hadir, Pak. oke. Novia Ardani, Hadir, Pak. Hadir. oke. Vita Rahmasari, Nebeng di kita. Vita Rahmasari, Hadir, Pak. oke. Bisa berdua sama kita, Pak. Oke. Neneng Kadarsi, Hadir, Pak. Robbi Malik Maulana, ada tadi ya. Hadir Pak, hadir. Saufrianda Fauzi, Hadir Pak. oke. Erniwati, ada tadi ya. Hadir, Pak. Arti Putri Ayu, Hadir, Pak. oke. Roswina Atswari, Hadir, Pak. oke. Bareng ya. Nah. Nurul Istiqomah, Hadir, Pak. oke baik. Yang kelas B yang tidak masuk adalah Nur Laili Anjani, Faizul Ikram, Muhammad Diki Wahyudi. Ada yang belum disebut namanya kelas B? Sudah. Tidak ada, Oke, Pak. sudah semua ya. Oke, baik. Subuh salam hadir Pak. Oh, Subuh Salam hadir. Sebentar. Kelas A ya? Iya Pak. Oke, Subuh Salam hadir. Oke. Nah, ada yang lain lagi? Silakan. Sudah semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.